Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Selviana, kelas A219, NPM 76, semester 4, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1 yang sudah saya laksanakan selama kurang lebih 1 minggu di SD Negeri Ngebel Gede 2 yang beralamatkan Bendo Lele Sardono Harjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Hasil kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1. Yang pertama, mendeskripsikan kultur sekolah. Kultur sekolah SD Negeri Ngebel Gede 2, rutinitas yang sering dilakukan setiap di sekolahan yaitu: yang pertama, menerapkan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, ketika akan masuk ke kelas, sepatu dilepas dan diletakkan di rak depan kelas masing-masing. Yang ketiga, mengadakan kegiatan membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, mengadakan senam di setiap hari Sabtu. Yang kelima, membiasakan mengucap tolong, maaf, dan terima kasih. Yang keenam, menerapkan pelaksanaan 10K, yaitu keimanan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, dan keteladanan. Yang kedua, mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Berdasarkan data yang diperoleh saat melaksanakan kegiatan observasi, SD Negeri Ngebel Gede 2 mempunyai 11 tenaga pendidik dan 4 guru PNS dan 5 guru honorer, serta terdapat 2 tenaga kependidikan. Potensi yang dimiliki guru pun sudah cukup baik. Guru mampu mengelola kelas sehingga siswa memperhatikan pembelajaran. Potensi ini lebih dikembangkan misalnya dalam variasi metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan peningkatan keterampilan menggunakan teknologi masa kini yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga yaitu mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang pertama, untuk murid, hal masuk sekolah. Yang pertama, semua murid harus masuk sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, murid yang datang terlambat tidak diperkenakan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada guru piket. Yang ketiga, murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. 4. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu liburan sehingga tidak mengganggu hari sekolah. Yang kelima, murid yang absen pada waktu masuk kembali harus melapor kepada kepala sekolah dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Yang keenam, murid tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Yang ketujuh, kalau seandainya murid sudah berasa sakit di rumah, maka sebaiknya tidak usah masuk. Yang selanjutnya, kewajiban murid. Yang pertama, taat kepada guru-guru dan kepala sekolah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Yang keempat, membantu kelancaran pembelajaran baik di kelasnya maupun sekolah pada umumnya. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai antar sesama murid. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Yang kedelapan, murid yang membawa kendaraan agar menempatkan di tempat yang telah ditentukan dalam keadaan terkunci. Yang kesembilan, ikut membantu agar tata tertib sekolah dapat dikerjakan dan ditaati. Kemudian, larangan murid. Yang pertama, meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal ini hanya dengan izin kepala sekolah. Yang kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Yang ketiga, menerima surat-surat atau tamu di sekolah.
memakai perhiasan yang berlebihan, serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, merokok dalam dan di luar sekolah, meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar sesama murid, mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas lain. Yang ketujuh, berada di dalam kelas selama waktu istirahat. Yang kedelapan, berkelahi dan main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. Yang kesembilan, menjadi perkumpulan anak-anak nakal atau geng-geng terlarang. Hal pakaian dan lain-lain. Setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kedua, murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. Yang ketiga, rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. Yang keempat, pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Yang kelima, seragam hari Senin, Selasa, baju merah putih. Rabu, seragam pramuka. Kamis, seragam batik identitas. Jumat, seragam olahraga, dan Sabtu, seragam hijau. Yang keenam, pakaian setiap Kamis Pahing yaitu baju adat. Kode etik guru. Berikut kode etik SD Negeri Ngebel Gede 2. Yang pertama, membangun watak dan karakter yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menjabarkan visi dan misi di sekolah dalam rangka pencapaian mutu. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai. Yang keempat, menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah. Selanjutnya, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah. Yang pertama, melaksanakan kegiatan upacara bendera. Begitupun dengan SD Negeri Ngebel Gede 2 selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan dilaksanakan di halaman sekolah SD Negeri Ngebel Gede 2. Namun, karena bertetapan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka sekolah tidak mengadakan kegiatan upacara tersebut karena dilakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Yang kedua, kegiatan seremonial lainnya. Pengajian untuk wali murid. Setiap akan diadakan ujian nasional di musola sekolah, dan untuk siswa ikut serta dalam pengajian tersebut. Peringatan Hari Kartini. Setiap siswa dan guru memakai baju adat Jawa dan mengadakan perlombaan untuk memperingati Hari Kartini. Peringatan Idul Adha atau Kurban. Sekolah mengadakan latihan kurban. Semua siswa dan guru ikut serta dalam kegiatan ini. Peringatan Hari Kemerdekaan atau 17 Agustus. Sekolah mengadakan kegiatan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dan mengadakan perlombaan untuk memperingatinya. Peringatan Hari Kamis Pahing. Seluruh warga sekolah memakai baju adat dan melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Pertama, kegiatan intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler yang dilakukan di SD Negeri Ngebel Gede 2 yaitu dengan melakukan pembelajaran setiap hari dari Senin sampai Jumat. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang dilakukan di SD Negeri Ngebel Gede 2 yaitu melalui pembelajaran dengan sistem daring atau pembelajaran dalam jaringan melalui aplikasi WhatsApp. Yang kedua, kegiatan kurikuler. Kokurikuler. Kegiatan kokurikuler yang dilakukan di SD Negeri Ngebel Gede 2 yaitu seperti kunjungan perpustakaan, kunjungan PMI Sleman, dan kunjungan museum yang dilaksanakan setiap 1 tahun 2 kali sesuai dengan RKAS. Kegiatan kokurikuler ini sudah diprogramkan selama paguyuban kelas atau masing-masing kelas dan dikoordinasikan oleh wali kelas. Ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di SD Negeri Ngebel Gede 2 yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib seperti kegiatan pramuka yang dilakukan oleh setiap kelas masing-masing dan waktu pelaksanaan sesuai dengan kesepakatan kelas masing-masing. Dan ekstrakurikuler tambahan seperti seni tari, pencaksilat, dan BTAK, dan bahasa Inggris. Kemudian mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pertama, kegiatan rutin.
Di SD Negeri Ngabel Gede 2 yaitu terdapat beberapa kegiatan rutin yang selalu dilakukan, yaitu berdoa sebelum melakukan kegiatan-kegiatan. Hal ini bertujuan untuk membiasakan peserta didik berdoa sebelum memulai segala aktivitas. Kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi dan sebelum masuk kelas, peserta didik diharuskan membuat barisan terlebih dahulu, kemudian melepaskan sepatu dan diletakkan di rak sepatu yang setelah disediakan di depan kelas masing-masing. Kedua, kegiatan spontan. Di SD Negeri Ngabel Gede 2 menerapkan kegiatan spontan ini diantaranya yaitu yang pertama membiasakan untuk cuci tangan, yang kedua membiasakan bersikap 3S yaitu senyum, sapa, salam. Sekian laporan dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.